Berikut petunjuk penggunaan aplikasi Mobile Check and Fastcase. Pada halaman login kita masukkan user dan password sesuai dengan yang sudah dibuat oleh kantor cabang. Setelah berhasil login, maka akan masuk ke menu utama dari aplikasi Mobile Check and Fastcase. Di sini ada beberapa fitur. Kita coba fitur yang pertama, yaitu fitur daftar peserta. Pada fitur daftar peserta, akan menampilkan seluruh peserta aktif yang terdaftar pada FKTP dokter tersebut. Di sini juga terdapat informasi berupa total peserta aktif sebanyak 11.000 sekian peserta. Bisa juga dilakukan pencarian dengan klik tombol pojok kanan di bawah ini, lalu masukkan nama yang akan menjadi acuan. Kemudian apabila ingin menambahkan filter status peserta tersebut, apakah peserta PRB ataupun Prolanis, dapat mencentangnya. Kita klik cari peserta, maka akan muncul peserta dengan nama Nova. Dari daftar ini kita juga bisa klik untuk menampilkan detail informasi peserta, beserta riwayat kunjungan FKTP maupun kunjungan rumah sakit. Apabila peserta sudah menggunakan Mobile CKN, maka akan muncul tombol sendiri di sini. Ini ialah tombol untuk dokter dapat melakukan chat ke peserta tersebut. Apabila sudah dirasa selesai, dokter dapat mengakhiri chat dengan klik tombol merah di pojok kanan atas. Untuk melihat histori konsultasi peserta tersebut, bisa diklik tombol pojok kanan atas. Maka akan menampilkan riwayat konsultasi antara dokter dan peserta tersebut. Bisa kita klik untuk melihat lebih jelasnya sesi konsultasi tersebut. Lanjut ke menu berikutnya, yaitu fitur kontak rate. Jadi fitur kontak rate ini berupa informasi yang dapat dilihat oleh dokter untuk melihat capaian angka kontak pada FKTP tersebut. Di sini ada total angka kontak beserta dengan kontak kunjungan sehat, kunjungan sakit, kunjungan online, dan kunjungan kelompok. Untuk konsultasi melalui chat akan masuk pada kunjungan online. Di sini informasi akan diupdate per minggu pada hari Minggu, dan untuk bisa melihat kapan update terakhir dapat dilihat di last update ini. Selanjutnya ialah fitur status online dan offline. Agar peserta dapat melakukan chat ke dokter, sebelum itu harus diperhatikan dulu apakah dokter sudah online atau offline. Dapat dilihat pada pojok kanan atas. Di sini ada tombol hijau, berarti dokter tersebut online. Apabila dokter tersebut ingin merubah ke offline, dapat diklik, lalu klik ya, maka statusnya akan berubah jadi offline dan peserta tidak dapat melakukan chat ke dokter tersebut. Kita kembalikan lagi ke online. Selanjutnya fitur jadwal. Pada fitur jadwal ini, dokter dapat memberikan informasi ke peserta kapan dokter tersebut dapat online dan melakukan konsultasi secara online. Sebagai informasi juga bahwa jadwal ini tidak dapat secara otomatis mengubah status online dan offline dokter tersebut. Jadi ketika dokter sudah memberikan informasi dia akan online dari jam 8 sampai jam 5 pada hari Senin, dokter harus memastikan status online tersebut pada pojok kanan ini. Jadi sebagai patokan peserta dapat melakukan chat ialah status online dan offline, bukan jadwal. Jadwal hanya berupa informasi kepada peserta bahwa dokter dapat melayani konsultasi online pada jadwal tertentu. Kembali ke fitur jadwal, jadi untuk melakukan penambahan, klik tombol pojok kanan ini, pilih harinya, masukkan jam mulainya, masukkan jam akhirnya. Jadi kita akan membuat
jadwal konsultasi online-nya untuk hari Rabu dari jam 10 sampai jam 2. Untuk jadwal berhasil ditambahkan. Untuk melakukan pengeditan, tinggal lakukan klik pada jadwal yang sudah ada. Kita klik contohnya pada hari Selasa, terdapat untuk hapus jadwal maupun ubah jadwal. Kita coba ubah, yang awalnya dari jam 8 menjadi jam 9. Jadwal berhasil diubah. Kita coba untuk hapus jadwal. Jadwal berhasil dihapus. Sebagai informasi, jadwal ini akan muncul pada mobile check-in peserta apabila status dokter offline. Jadi dia akan memberitahukan kapan dokter tersebut akan aktif kembali untuk melakukan konsultasi online. Namun sekali lagi perlu diingatkan bahwa yang menjadi acuan peserta dapat melakukan chat ialah status online dokter, bukan dari jadwal. Jadwal hanya berupa informasi kepada peserta. Selanjutnya ialah fitur chat room. Di sini dokter dapat melihat peserta terdaftarnya yang ingin melakukan konsultasi. Apabila terdapat chat masuk dari peserta, akan masuk notifikasi seperti ini. Dapat langsung diklik dan kita langsung balas. Chat tersebut juga dapat diakses dari fitur chat room. Apabila perlu, dokter dapat mengupload atau melampirkan tautan untuk mempermudah peserta menerima informasi dalam berkonsultasi. Bisa dilakukan di sini, dapat diambil langsung ataupun diambil dari galeri. Sebagai informasi, apabila 10 menit dari dokter membalas chat terakhir tidak ada jawaban dari peserta, maka otomatis sesi chat tersebut akan ditutup. Lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur pemberitahuan. Jadi fitur pemberitahuan ini akan menampilkan peserta yang melakukan kunjungan di luar FKTP terdaftar. Jadi setiap peserta yang melakukan kunjungan di luar FKTP terdaftar akan muncul di sini. Kemudian fitur berikutnya yaitu fitur profil dokter. Pada profil dokter ini akan menampilkan nama dokter, kemudian klinik dokter bertugas, kemudian klik edit profil untuk melakukan upload foto. Kita coba upload foto. Upload foto berhasil. Klik keamanan untuk melakukan ubah password apabila password sudah dirasa tidak aman. Kemudian logout untuk keluar dari aplikasi. Sekian petunjuk penggunaan dari aplikasi mobile check-in Vaskes. Untuk lebih jelasnya, dapat membaca kembali user manual yang sudah dibagikan, ataupun dapat bertanya langsung ke kantor cabang terdekat. Sekian, terima kasih.